Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Roh Kudus itu ada di Kristen, bahaya. Apa bahayanya? Coba, kalau Roh Kudusnya datang kepada seorang pendeta, pendeta tidak akan mungkin bermaksiat. Tapi faktanya, pendeta di mana-mana, mohon maaf, ya banyak bermaksiat. Kemana Roh Kudus pada saat itu? Tidur, pensiun, keluar sementara lagi ngopi. Enggak, polanya bukan begitu. Roh Kudus itu tidak datang kepada orang per orang. Roh Kudus itu datang kepada seorang nabi sebagai penghibur, sebagai penolong lain. Seorang nabi penghibur ini kemudian didatangin Roh Kudus. Roh Kudus mengajarkan hukum-hukum, ketetapan, ketentuan, perintah dan larangan Tuhan, kemudian termaktub di dalam sebuah kitab. Barang siapa yang menjalankan kitab itu, berarti dia menjalankan perintah Roh Kudus. Bila mana umat Islam memiliki ada permasalahan, ada masalah di tengah-tengah mereka, maka dia harus kembali ke Roh Kudus. Apa kata Roh Kudus? Baca di dalam Al-Quran. Berbicara mengenai hukum-hukum, berbicara mengenai pendidikan, berbicara mengenai ekonomi, kembalikan kepada Roh Kudus. Apa kata Roh Kudus? Ulama-ulama boleh bertentangan satu sama lain tentang hukum, tetapi yang menentukan kemudian adalah Roh Kudus. Di mana Roh Kudus itu bekerja? Ada di dalam Al-Quranul Karim. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqa liyuthabbital ladzi, apa katanya? Liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Nah, tuh jelas tuh. Jadi Al-Qur'an ini adalah goresan dari kalam ilahi yang dibawa oleh Roh Kudus, lalu kemudian dilisankan oleh Nabi Muhammad, dituliskan oleh para sahabat. Nah ini, kalau Roh Kudus datang ke orang Kristen, itu sangat bisa saya jelaskan dan saya bisa uraikan bahwa berjuta persen yang datang kepada Paulus dan yang datang kepada pengikut Paulus itu bukan Roh Kudus. Izinkan saya 1 menit. Apa kata Yesus di dalam Yohanes 16? Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi Roh Kudus itu tidak datang. Dan apabila ia datang, kata Yesus, dia akan memuliakan aku. 1, dia akan mengingatkan kepadamu semua perkataan yang pernah aku katakan. Nah sekarang kita lihat polanya di dalam Yohanes 17 nomor 8, Pak Yunus. Apa kata Yesus, Pak? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Itu kata Yesus. Dan mereka semua telah menerimanya. Dan mereka percaya dengan benar bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, segala firman yang datang kepada Yesus telah Yesus sampaikan. Roh Kudus nanti datang mengingatkan segala firman itu yang pernah Yesus ucapkan. Artinya, ucapan Yesus dengan ucapan Roh Kudus itu tidak akan bertentangan. Ada nggak pertentangan antara ucapan Yesus ke tengah Bani Israel dengan ucapan Roh Kudus yang datang kepada Nabi Muhammad? Inni Abdullah, ataniyal kitabah, wa ja'alani nabiyan. Ada nggak? Ma qultu lahum illa ma amartani bi, ani abudullah, rabbi wa rabbakum. Ada nggak yang bertentangan ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel? Tidak ada, Pak Yunus. Tapi ketika Paulus yang datang, maka 1542,8 FM, semua ajaran Yesus itu terbantahkan oleh Paulus. Lalu Roh Kudusnya mana? Katanya Roh Kudus kalau datang akan memuliakan aku dan akan mengingatkan segala perkataan yang pernah aku katakan. Di mana Yesus pernah mengatakan kemudian dirinya adalah Tuhan yang datang inkarnasi menjadi manusia? Di mana Yesus pernah mengatakan, aku ini adalah Tuhan yang datang mengosongkan diri, lalu mengambil rupa hamba, lalu menjadi seorang manusia, lalu taat, lalu mati di atas tiang salib. Di mana Yesus pernah katakan itu, Pak? Ya. Yesus berkata sebaliknya malah. Dia mengatakan begini. Sabar dulu Bang Zuma, saya juga mau sampaikan dulu. Oke, silakan. Karena saya mau closing, ya. Mau kemana, Pak?
Kabur. Saya sudah 4 jam dengan Bang Handi. Oh 4 iya, jam. sorry, pantasan lelah kali ku tengok. Iya, silakan. Saya sudah 4 jam dengan Bang Handi tadi. Jadi saya ingin sampaikan bahwa Yesus mati itu untuk kita, ya. Yang pertama, Yesus mati untuk menggenapi nubuatan, ya. Yesus telah dinubuatkan oleh para nabi bahwa dia akan mati, ya. Yesus sebagai penebusan umat manusia, ya. 1 Korintus 15 ayat 14, kalau dia tidak mati dan bangkit, sia-sia kepercayaan kita. Kematian Yesus sebagai pembawa damai. Kolose 1 ayat Kolose. 20. Tadi katanya nubuat nabi, kok lari yang ke Kolose, Pak? Jadi, iya, kematian Yesus membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Karena orang yang percaya akan diselamatkan. Kalau Bang Suma tahu hanya Yesus sebagai utusan, Alkitab Roma 10 ayat 9, jika mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Paulus kata Paulus, Pak. Nah, Wahyu 20 ayat 15, setiap orang yang percaya itu tertulis dalam kitab kehidupan. Tetapi nama kita kalau tidak tertulis dalam kitab kehidupan, maka kita akan dilemparkan di dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 15. Maka tugas kami sebagai hamba Tuhan dalam Yudas 1 ayat 23, merampas mereka dari api. Karena apa? Pengejek-pengejek akan datang, tidak percaya akan Tuhan, ya. Padahal dia akan datang kembali dan menghakimi semua setelah orang. khotbah Pak Pendeta kabur gitu. Iya, betul. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Siapa yang percaya? Salmon, Pak Salmon, Masya Allah. Sendalnya udah saya rapiin itu Pak Yunus, sendalnya udah saya rapiin itu. Tadi yang Pak Yunus sama saya 2 jam, capek juga kasihan Pak Yunus aja. Jadi kalau saya jadi orang Kristen, dudukkan dulu ajaran Yesus, baru kemudian salto ke ajaran yang lain. Yesus dulu, kan yang harus dipercaya ini Yesus kan. Yesus dulu yang harus dipercaya. Kalau ajaran Paulus ini, loloskan dulu Paulus sebagai orang yang diberi mandat oleh Yesus untuk mengajar. Adakah Yesus pernah memilih Paulus? Kan tidak pernah. Justru ketika Yesus mewanti-wanti muridnya, waspadalah, 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 celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, semua kena kepada Paulus. Paulus tidak ada sedikit pun bisa lolos dari situ. Malah dikatakan waspadalah kepada nabi palsu yang nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala. Serigala ini sudah dinubuatkan. Kejadian 49 nomor 27. Keturunanmu wahai Benyamin akan berlaku seperti serigala. Dia akan merampas rampasannya dan akan membagi-bagikannya kepada bangsa lain. Nah, Paulus mengaku dia adalah keturunan Benyamin. Serigala kan? Orang Farisi kan beliau itu. Jadi kalau dia orang Farisi, tergenapi, itu yang tergenapi. Nah, kalau saudara tadi Pendeta Yunus mengatakan nubuatan-nubuatan, terlalu dangkal pemahaman Bibelnya. Berbicara mengenai penyaliban, satu-satunya nubuat yang kena terhadap penyaliban kepada Yesus itu adalah Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Kayapas imam besar tahun itu bernubuat saat itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel demi menyelamatkan bangsa Israel dari perampasan kekaisaran Romawi. Itu nubuat itu yang terjadi. Sehingga orang-orang Yahudi berkongko-kongko bersepakat untuk membunuh Yesus meskipun tak memiliki kesalahan. Makanya mereka melakukan tipu muslihat. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu demi untuk menyerahkan Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah Bapak yang mengutusnya mengizinkan hambanya yang suci ini teraniaya oleh orang Roma dan Yunani dan orang Yahudi? Gak mungkin. Bapak yang mengutus aku, dia menyertai aku, dan dia tidak akan membiarkan aku seorang diri. Dia senantiasa berkenan kepada aku karena aku senantiasa melakukan pekerjaan yang diperintahkan. Yohanes 8 nomor 29. Begitu Pendeta Yunus, belajar lagi Pak.
biar sedikit ada cahaya dalam hati. Demikian teman-teman, guru-guru saya, silakan. Siap, Bang Rastrum, silakan monitor Bang Rastrum. Monitor Bang. Silakan menanggapin. Silakan tanggapi dari Gurunda Zuma untuk mengenai masalah tadi. Yo, Gurunda Zuma kan juga pendeta, jadi lebih mahir daripada saya. Bisa aja Bapak ini. Silakan Bang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Bunda Milah, lanjut. Gurunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar-dengar sandalnya Pak Yunus hilang sebelah. Waalaikumsalam Bunda. Bang Zuma mau menanyakan pertanyaan klasik ya. Perlakuan umat sebelum Nabi Muhammad dan setelah Nabi Muhammad itu seperti apa terkait dengan keselamatan dan dengan Tuhannya? Bisa dijelaskan, terima kasih. Iya, kalau kita berbicara perlakuannya orang jahiliyah, orang jahiliyah itu sudah mengenal Allah, Pak. Sudah mengenal Tuhan itu bernama Allah. Dari sejak dulu orang-orang Quraisy itu ketika ditanya siapa nama Tuhanmu, siapa yang menciptakanmu, siapa yang mengadakan ini semua, dia mengatakan Allah. Tapi belum ada syariat, belum ada tata cara ibadah, belum ada hukum-hukum yang datang kepada mereka. Tak ada petunjuk yang datang kepada mereka kemudian. Maka mereka menyembah berhala. Mereka menyembah berhala. Nabi Muhammad kemudian datang untuk membimbing mereka. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Mereka kemudian dibimbing, mereka diajarkan tentang Islam. Karena memang Nabi Muhammad diutus sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Litubayyina linnas. Nabi Muhammad diutus kemudian kepada bangsa jahil, sehingga apa yang terjadi? Yang tadinya jahiliyah menjadi beradab. Bukan beradab cuman panas-panas tai kuku. 1400 tahun iman mereka tidak goyah sampai hari ini. Sampai hari ini bangsa jahiliyah dibuatnya jadi bangsa yang beradab. Mereka menjadi bangsa yang kemudian memiliki dedikasi terhadap keyakinan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mereka menjadi pelopor daripada ajaran Nabi Muhammad. Yang tadinya jahiliyah menjadi mukmin, menjadi muslim, menjadi orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah. Inilah yang terjadi sampai hari ini. Sampai hari ini. Jadi bangsa jahiliyah yang tadinya tidak dipandang kemudian, alhamdulillah kerajaan Allah yang diutus kepada para nabi itu diambil dan diberikan kepada bangsa keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Itu yang terjadi, Pak. Silakan. Ya, terkait dengan keselamatan ini belajar ya Bang Zuma ya. Siap. Terkait dengan secara teologis keselamatan sebelum Muhammad itu kan belum ada syahadat. Nah, itu bagaimana Bang Zuma dengan yang setelah Muhammad mengenal syahadat? Sebenarnya syahadat itu kan persaksian, Pak. Nabi Musa mengajarkan itu. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Bahkan Nabi Musa kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran 7, itu Nabi Musa diutus kemudian untuk menjadi Tuhan, menjadi Elohim bagi Fir'aun. Dan diminta kepada kaumnya untuk percaya itu, bahwa dia adalah wakil Tuhan. Begitu juga kepada Nabi Isa. Nabi Isa diminta kemudian mengajarkan kalau dirinya itu adalah utusan Allah. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Diminta oleh Allah kepada Nabi Isa untuk agar mengajarkan kepada Bani Israel kalau dirinya itu bukan anak zina, tetapi dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Makanya di dalam Yohanes 17 nomor 3 itu kan syahadat. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Sama seperti di Islam. Hidup kekal umat Islam peroleh dengan mengenal Allah sebagai Tuhan satu-satunya dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu umat Islam akan memperoleh hidup kekal jika mereka kemudian tetap teguh memegang kesaksiannya itu dan mengimplementasikan kesaksiannya dalam bentuk niat, tindakan, perilaku sehari-hari. Seperti itu, Bang. Jadi seluruh nabi itu umatnya bersyahadat.
mempersaksikan, oh Nabi Musa ini adalah Nabiullah. Nabi Musa ini adalah utusan pencipta langit dan bumi. Oh Yesus ini adalah utusan pencipta langit dan bumi. Ingat, kedudukan Kristen pada saat Yesus datang di tengah Bani Israel, itu nggak punya kelas, tidak punya bagian di sana. Kristen itu muncul jauh setelah Yesus itu terangkat ke langit. Kristen ini adalah agama buatan tangan manusia dengan mengambil bagian daripada pengajaran Nabi Isa alaihissalam di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Kemudian mereka membentuk satu sekte, membentuk satu ajaran, mencocok-cocokkan kemudian kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan dalam bahasa Septuaginta abad ketiga sebelum Masehi. Mereka kemudian mengoreksi, merevisi sampai kepada bertemunya dengan kitab kanon abad keempat. Jadi terjemahan Septuaginta dinikahkan, dikawinkan dengan kitab kanonik beserta surat Paulus pada abad keempat. Lalu kemudian disatukan buku ini, lahirlah konsep perjanjian lama, perjanjian baru. Lahirlah Katolik. Coba Anda lihat terjemahan-terjemahan Anda. Kalau Anda melihat terjemahan-terjemahan kitab saudara, lalu Anda tuangkan ke dalam original teks yang ada, maka sangat jauh menyimpang. Bahkan terjemahan yang ada sekarang, kalau kita lihat original teksnya, manuskrip tertua, itu ada yang tidak ada, Pak. Tapi muncul sekarang sebagai terjemahan. Kenapa? Hanya sekedar untuk memuaskan nafsu penyembahan terhadap selain pencipta langit dan bumi, yaitu Yesus Kristus yang disamakan, diangkat, dilantik setara dengan pencipta. Nah, makanya Yesus nanti mengusir. Jadi kalau syahadat itu sudah diajarkan, hidup kekal. Artinya orang yang mendapatkan surga kekal di dalamnya adalah yang mengimani Tuhan yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan, dan yang mengimani Yesus adalah utusan Tuhan. Bani Israel pada saat itu 95%, bahkan 98%, bahkan hampir 99% menolak Yesus. Menolaknya sebagai apa? Menolak sebagai nabi, menolak sebagai Mesias. Kristen tiba-tiba melantiknya menjadi Tuhan. Kan tidak nyambung. Yesus datang hanya untuk dipercaya sebagai rasul, bukan dipercaya sebagai Tuhan. Orang-orang Yahudi ratusan tahun sejak Nabi Salomo menunggu Mesias datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan. Jadi mereka menunggu dari generasi ke generasi Mesias, 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 Mesias. Apa Mesias itu? Seorang raja yang diurapi Tuhan. Itu yang mereka tunggu. Bukan Tuhan yang mereka tunggu, bukan. Karena mereka paham betul Tuhan itu bukan makhluk, Tuhan itu tidak bisa ke bumi, Tuhan itu tidak serupa dengan manusia. Jadi mereka tak ada terbersit sedikit pun dalam benak mereka Tuhan kita akan datang. Nggak ada itu konsep itu, nggak ada. Yang mereka tunggu manusia yang diurapi. Begitu datang ternyata Yesus, orang yang lahir tanpa ayah, anak zina yang datang, maka sebagian mereka menolaknya. Nah, selesai perkara. Muncul Kristen dari kalangan orang-orang Farisi, menjadikan mujizat yang dilakukan Yesus di tengah-tengah itu, di tengah-tengah mereka itu, kemudian dicocokkan dengan konsep dewa, 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 dewa. Dewa mereka membuat petir. Wah, ini petirnya lagi kencang kali, ini dewa api yang marah. Ketika gelombang laut kemudian tinggi, ini dewa laut marah. Ketika panennya mereka gugur, ini dewa padi lagi marah. Begitu ada Yesus datang membangkitkan orang mati, terjadi gempa bumi, kemudian angin badai menjadi tenang dibuatnya, air menjadi anggur. Mereka mengatakan, oh ini sifat dewa kita. Mereka tidak mengenal Tuhan, yang mereka kenal dewa. Maka yang mereka lihat, tentara Romawi yang mereka lihat terhadap Yesus, ini dewa, ini dewa, ini anak dewa, ini anak dewa. Maka semua gelar yang ada di kitab Tanak terhadap pencipta langit dan bumi berubah seketika secara frontal menjadi theos, menjadi dewa. Sehingga nggak ada hubungannya. Makanya saya sering bertanya kepada orang-orang yang hebat di kalangan Kristen, apa hubungannya antara Kristen dengan kitabnya orang Yahudi? Sedangkan orang Kristen ini bukan bagian dari dakwah misi para nabinya Yahudi. Mereka semua diutus hanya untuk kalangan Bani Yakub. Kok tiba-tiba Kristen dari barat ini mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta?
Alasannya apa? Untuk kemudian melanggengkan kekuasaan Imperium Romawi, agar sembahan mereka, dewa-dewa mereka itu tetap disembah oleh seluruh bumi. Mereka menginginkan dewa mereka itu yang disembah oleh seluruh penduduk bumi. Makanya di mana kemudian ada otoritas gereja Katolik pada masa itu, dan bahkan sampai hari ini, maka semua daerah yang ada di bawahnya harus tunduk kepada kebijakan gereja Roma. Itulah yang terjadi. Nah, nanti muncul Protestan, baru terpecah. Muncul kemudian yang memprotes kebijakan-kebijakan gereja Katolik, kebijakan-kebijakan Imperium Romawi, baru muncul Protestan. Habis itu muncul lagi, akhirnya menjadi beberapa sekte. Itu dasarnya. Tapi kalau kita berbicara mengenai benang merah, sama sekali nggak ada. Cuman Yesus mengatakan, waspadalah kepada non-Yahudi yang datang kepadamu nyamar-nyamar seperti Yahudi, padahal mereka adalah serigala yang buas. Itulah yang Yesus minta kepada muridnya agar hati-hati. Dari buahnya, kata Yesus, kau bisa mengenal mereka. Apa itu? Membubarkan dan menghancurkan cakupan daripada syahadatain, persaksian tadi, dan bersaksi bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Itu dirubah, diputar balikkan kemudian menjadi Yesus itu adalah Tuhan yang satu-satunya itu. Nah, itulah yang terjadi. Bapa itu Esa, maka Esa juga lah dia yang menjadi perantara antara Bapa dengan manusia, antara manusia dengan Bapa, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus juga duduk sebagai yang Esa. Jadi ada dua yang Esa di situ menyaingi Tuhan. Demikian, Bang. Oke, cukup jelas. Ada perbedaan sedikit, Bang Zuma. Di tempat kami itu masih ada keraguan sebelum Yesus tentang terkait dengan keselamatan. Karena Yesus ada dan itu diberitakan setelah Yesus tidak ada. Nah, terkait dengan keselamatan itu masih diragukan. Yang hidup sebelum Yesus itu diragukan untuk keselamatan. Memang berarti secara runtutan teman-teman Muslim lebih bisa punya dasar untuk di seluruh nabi-nabi sebelumnya itu betul-betul juga inline gitu dengan Isa sampai dengan Muhammad. Seperti itu, Bang Zuma, kesimpulan saya. Cukup rinci sekali. Iya. Jadi sebenarnya, Bung, sedikit lagi. Al-Quran itu sudah menggariskan. Makanya kami umat Islam ini juga tidak bisa menutup mata dengan adanya gerakan-gerakan kristenisasi melahirkan semangat kami untuk berjihad. Karena kami menganggap dialog-dialog seperti ini itu adalah bagian jihad. Memperjuangkan akidah di depan orang-orang non-muslim, perang logika, perang argumentasi, itu adalah jihad menurut pandangan kami. Al-Quran datang kemudian menyampaikan, dan apa yang disampaikan Al-Quran itu sudah terbukti. Jauh sebelum Al-Quran itu pun sudah terbukti. Nah, sedangkan Nabi Muhammad tidak pernah melakukan penyelidikan. Contoh misalnya dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'un. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Perintahnya kemudian wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Kata Al-Quran, jalan lurus itu adalah dinul Islam, mengikuti ajaran Islam. Bahkan ahli Taurat, Bani Israel yang diutus kepada mereka beruntun nabi, beruntun rasul dan kitab suci, diminta pada akhirnya oleh Allah, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, telah datang kepadamu rasulku Nabi Muhammad yang menceritakan sebagian dari kitab yang engkau sembunyikan. Telah datang kepada kalian cahaya dan jalan
Dan aku akan memberikan jalan keselamatan kepada siapa yang aku inginkan, yang aku kehendaki. Barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, jelas aku ampuni dan aku akan mencintainya. Itu dalam Al-Quran cakupannya seperti itu. Jadi Al-Quran menyatakan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'un. Fattabi'u kata Allah. Maka ikutilah, inilah jalanku yang lurus. Tak ada jalan yang lain. Kalau engkau memilih jalan selain daripada Islam, maka jalan itu akan mencerai-beraikan kamu. Jalan itu akan mencerai-beraikan kamu. Coba, bagaimana dengan orang Kristen yang selalu mengikuti, katanya mengikuti Yesus. Bercerai-berai enggak mereka? Bercerai-berai. Itu fakta, itu fenomena yang ada. Itu real di hadapan kita. Sehingga, kalau berbicara mengenai jalan lurus itu, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Betul. Itu betul. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan ketika Nabi Isa alaihissalam mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min. Ayatnya Ustaz, dilanjutkan Ustaz, saya lupa ayatnya. Al-Quran surah As-Saf. Aku ini adalah utusan Allah kepada kalian, memberitakan kemudian tentang Taurat, membenarkan Taurat dan mengabarkan tentang datangnya seorang nabi bernama Ahmad. Itu kata Nabi Isa alaihissalam. Maka kami menjadikan itu sebagai jalan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Betul. Jadi umat Islam apakah melalui Nabi Isa juga? Yes. Karena Nabi Isa yang mengajarkan kemudian kepada manusia bahwasanya akan datang seosok Nabi setelahku bernama Ahmad. Dan kami pun beriman kepada kenabian beliau Nabi Isa alaihissalam. Makanya rukun Islam itu, rukun iman kami itu salah satunya adalah beriman kepada para nabi. Beriman kepada Nabi Isa yang datang di tengah Bani Israel lahir tanpa ayah. Jalan yang terakhir yang ditunjukkan kemudian oleh Allah diutus kepada penutup para nabi, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kata Allah, jika engkau memilih jalan selain daripada jalan yang kutunjukkan kepada Nabi Muhammad, maka jalan yang engkau pilih itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Itu yang ada dalam Al-Quran, Bang. Makanya kami dalam Islam itu, dari organisasi apapun, dari mazhab apapun, kami tetap menyembah kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad. Dan kemudian masjid kami itu tidak dipecah-pecah. Bahwa masjid ini hanya khusus ini. Masjid ini bukan untuk kita, masjid ini untuk golongan yang lain. Nggak ada. Islam Anda lihat di Indonesia, masjid itu ada berapa ribu. Tak ada yang dikunci, Bang. Kecuali ada masalah-masalah pembangunan atau apa dan seterusnya. Masjid itu terbuka 24 jam, siapapun bisa singgah di sana. Bahkan non-muslim kalau mau rehat boleh singgah di sana. Tapi kalau kita melihat gereja, maaf nih. Di samping kantor saya ada beberapa gereja. Digembok pintunya, sudah begitu pintunya punya gerbangnya di pintu lagi. Gerbangnya punya kompleksnya punya gerbang, di gerbang lah dikunci lagi, semua dikunci. Orang singgah di situ, meskipun orang Kristen masuk di parkiran dicurigai. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu memang hanya untuk spesial. Spesial orang-orang Kristen yang tidak kemudian sama seperti dengan umat Islam. Di mana masjidnya, seluruh umat Islam, apapun kemudian golongannya, mereka bisa kemudian masuk ke dalam untuk beribadah. Bahkan orang Yahudi pun, praktisi Yudaism, mereka mau ibadah di masjid kami boleh. Mereka biasa singgah di masjid kami untuk beribadah. Tapi kalau gereja, saya dulu pernah punya staf. Saya tanya, kamu kenapa setiap hari Jumat selalu izin pulang cepat? Kamu kan orang baru mutasi ke sini. Kok sedikit-sedikit Jumat duluan pulang. Ada apa rupanya? Pekerjaan sampean itu masih banyak loh numpuk. Ini Pak, saya kan baru Pak di sini. Nah, terus gereja saya, sekutu saya jauh Pak dari sini Pak. Lalu hubungannya? Saya masih numpang gereja Pak di jalan ini. Numpang gereja maksudnya?
Iya Pak, saya kan beda sekte dengan gereja di situ. Tapi kebetulan ada keluarga saya juga di situ yang beda sekte dengan saya. Jadi saya ikut-ikutan ibadah di sana. Di situ bukan tempat saya sebenarnya. Saya cuma numpang sementara ibadah. Di situ saya berpikir, oh mereka ada istilah kayak begini. Kalau di Islam itu nggak ada. Nah inilah cerminan bahwasanya Islam adalah jalan yang lurus. Yang ada hanya kesaksian kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Hanya itulah jalan satu-satunya kembali kepada pencipta langit dan bumi. Setelah Nabi Musa, Nabi Isa, datanglah kemudian masa Nabi Muhammad SAW. Demikian Bang. Boleh tanya satu lagi Bang? Silakan. Ya, untuk wawasan. Saya pernah dengar, ini saya lagi cari, nggak nemu karena saya nggak bisa cara membuka Al-Qur'annya bagaimana ya. Agak ribet. Jangan percaya tentang Nasrani, jangan percaya sepenuhnya, jangan dibantah sepenuhnya. Itu bagaimana Bang? Apakah ada itu penjelasan? kayaknya kalau nggak salah hadits itu. Ustadz Hanafi hadis itu kan ya? Iya, itu hadis Rasulullah SAW. Masya Allah. Silakan silakan. Ya, tentang mengenai masalah kita tidak boleh posisi sepenuhnya percaya kepada ayat-ayat yang memang posisi mereka gunakan, tapi juga kita tidak boleh membantahnya sepenuhnya, karena di situ ada hal-hal yang memang sudah dijelaskan di Al-Quran. Banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang ayat Taurat, Zabur, Injil yang sudah dirubah-rubah. Makanya di situ tidak boleh kita posisinya untuk menidakkan dan juga mengiyakan, begitu. Bahkan kalau ayat suci Al-Quran yang disuruh sama Bang Zuma tadi di surat As-Saff ya, situ dikatakan saya akan sempurnakan lagi untuk menyempurnakan ayat suci yang tadi disampaikan terputus oleh Bang Zuma. Wa ayatu billah, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran birasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah, kata Allah, ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, kata Nabi Isa, yaitu yang namanya adalah Ahmad. Dan juga dalam kurung kita posisi mengetahui kalimat Ahmad itu dengan definisi nama Muhammad, maka tak kala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Bahkan nanti ada kalimat ketika orang-orang yang memang ingin memadamkan cahaya-cahaya, sebagaimana yang kita tahu, yuriduna liyutfi'u nurallahu biafwahim wallahu mutimmu nurhi walau karihal kafirun. Itu di ayat yang ke-8-nya. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut tipu daya mereka, tapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membenci. Mudah-mudahan termasuk kita yang dibenci oleh orang-orang kafir, para apologet Islam yang sedang berjuang dengan narasi lawan dengan narasi, YouTube lawan dengan YouTube, segala sesuatunya kita lawan, posisi TikTok dengan TikTok, kita punya apapun media yang ada, kita lawan semuanya, subhat-subhat kita jelaskan. Dan begitu abangku tentang kalimat-kalimat, karena ada ayat-ayat yang sudah dipalsukan, kita tidak boleh mengiyakan dan kita juga tidak boleh posisinya menidakkan. Contoh banyak ayat-ayat di situ yang Bang Zuma sering mengatakan bahwa Nabi Yesus itu mengatakan perintah yang utama di Markus 12:29 ya, bahwa perintah yang utama itu mengenal Allah satu-satunya yang esa. Maka kita tidak boleh mengatakan tidak, memang benar di situ. Jadi tidak boleh membenarkan seluruhnya dan juga tidak boleh mengiyakan seluruhnya, karena ada sebagian-sebagian yang memang sudah dirubah-rubah. Wallahu ta'ala alam shawab. Lanjut yang ini. Keren. Iya, silakan Saudara Rostrum. Sudah sangat ada tamu, Dedi Lee. Dan jelas. Silakan mungkin. Oke, kita sapa dulu tamu ya, Bang Rostrum, kita sapa izin. Dedi, Kristen Muslim, saudara. Saya Muslim, Bunda. Apa yang disampaikan Bang, karena ini
kita naikkan Kristen dulu. Apa disampaikan, silakan. Saya mau tanya tentang Trinitas itu, saya belum terlalu paham maksud Roh Kudus sama Bunda Maryam itu ternyata bukan berbeda ya, maksudnya gitu ya. Nanti dulu Bang ya, karena ini Bang Zuma Gurunda lagi diskusi sama Kristen ya. Nanti Bang ya sesi bertanya. Mungkin ini ya, Bunda Rahma, mungkin Pak Rostrum, Bang Rostrum mau jelasin barangkali Trinitas. Oh, silakan Sebetulnya Bang. dalil Trinitas itu Bang Zuma, adanya Trinitas itu adanya justru di Al-Maidah ayat 73 itu. Iya. Iya. Mereka itu di Bible itu tidak ada dalil Trinitas. Yang ada dalil Trinitas itu adanya di surat Al-Maidah ayat 73. Bisa diadu. Jadi tidak ada dalil di Bible itu tentang Trinitas. Justru Trinitas itu ada datanya, dalilnya di Al-Quran, di surat Al-Maidah. Wa'ayadzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu salasah. Sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu daripada yang tiga. Itu datanya ada di Al-Quran justru. Ya. Wa ma min ilahi illa ilahu wahid. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang esa. Wa illam yantahu amma yaquluna layamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Dan di situ jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksa yang pedih. Jadi kalau masalah data tentang Trinitas itu justru adanya di surat Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 73. Nggak ada di Bible. Coba buktikan ada Trinitas di Bible. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian. Iya, Masya Allah, luar biasa ya. Jangan-jangan mereka niru Al-Quran kali ya. Ini saya membuka Al-Maidah. Ayat yang berapa tadi, Ustaz? 73 Bang Rostrum. Hebatnya Dari kiri Rasulullah. ke kanan, bingung saya. Hebatnya Al-Quran ini tidak ada di dalam Bible, tapi Al-Quran langsung menjelaskan tiga Tuhan. Lah, bahasa Ibrani itu dari seperti Al-Quran Bang. Iya, betul. Karena kau pakai terjemahan ya beda. Lanjut. Kosmetik. Tapi Bang Juma, kalau tidak ada barang yang dibawa oleh Belanda ini masuk ke Republik ini, kalau tidak dibungkus dengan istilah-istilah Al-Quran emang laku gitu? Sulit Bang Andi, karena di situ hanya penuh dengan istilah-istilah pagan Romawi kuno, Yunani kuno. Jadi orang Indonesia ogah kalau dibilang nyembah dewa kemudian turun ke bumi menjadi manusia, dibunuh manusia, itu orang Indonesia anti itu yang kayak gitu. Terkecuali sebelum Islam datang. Begitu Islam datang, ajaran kayak gitu udah tertolak oleh pribumi, kebanyakan pribumi. Makanya ketika Belanda datang membuat lembaga Bible, mereka sadur, kemudian mereka terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Mereka harus melihat ini sembahan yang paling populer untuk pribumi ini siapa? Allah. Maka mereka pakai kata Allah. Oh, Nabi, Rasul, Alkitab, mereka pakai istilah-istilah itu semua demi untuk memuluskan ajaran dari Barat ini, penyembahan kepada Theos. Begitu. Tapi persoalannya Bang Juma, mereka sering mengatakan kami yang duluan datang. Khusus di Indonesia kan Islam dulu, baru Belanda masuk memporak-poranda, ya, membuat rumah ibadah tandingan selain masjid, kan gitu. Tapi mereka ini mengatakan duluan kami. Sebenarnya yang nyolong siapa sih istilah-istilah ini? Gitu loh maksudnya. Jangan-jangan ini ada pelaku mengaku korban, bagaimana ini? 800 tahun kurang lebih Islam lebih duluan masuk daripada Kristen ke Indonesia ini. Kristen masuk ke Nusantara itu abad ke-16. Sedangkan Islam lebih dulu di abad ke-8. Jauh selisihnya.
Jauh. Memang duluan mereka, duluan di Roma sana lebih dulu. Tapi satu hal yang mesti dipahami bahwa antara Nabi Muhammad dengan Yesus berkata ada nabi tapi palsu yang datang kepada pengikutnya. Nah, karena Nabi Muhammad belakangan, Paulus yang lebih dulu, dan Paulus memang terciduk datang kepada pengikut Yesus, maka nabi palsunya ya Paulus. Begitu, Jo. Oke. Itu si Danis, si Keples ini kenapa diturunin? Katanya Bang Juma lagi dongeng. Lu naik sini lah. Silakan Rostrom. Ya, ini tadi yang disampaikan saya baru ketemu ya, karena saya juga membeli Al-Quran Bang Zuma. Maaf saya tidak bisa baca, tapi saya cari yang terjemahan ya. Ini saya cukup kaget sih. Saya baru kali ini malam ini tahu ini sih. Ini boleh saya baca tadi ya, Al-Maidah 72 ya. 73. Saya tertarik dengan 72 Ustadz. Sebentar, ini agak ini ya, saya tersinggung ini sebentar. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam, padahal Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang zalim. Nah, maksudnya kafir karena ini gimana ya? Ini sangat ini, saya agak tersinggung ini dengan ini. Ini baru ketemu ini malam ini. Gimana Bang? Iya. Gimana Bang? Silakan Ahi, antum Ahi. Iya, jadi kalau kalimat di posisi yang 72-nya Bang ya. Wa'iyadzubillah bismillahirrahmanirrahim, karena Al-Quran itu dengan berbahasa Arab. Karena kalau Al-Quran nggak akan mungkin salah, tapi kalau terjemahan kemungkinan salahnya pasti. Tapi kalau Al-Quran tidak akan mungkin salah, itu yang harus difahami dulu. Karena Al-Quran itu dengan berbahasa Arab diturunkannya melalui baginda dari kita Nabi Muhammad SAW yang berbahasa Arab. Tetapi kalau terjemahannya kemungkinan salahnya ya, tapi kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kufur orang-orang yang berkata sungguhnya Allah itulah Al-Masih putra Maryam. Jadi akan dikatakan orang-orang kafir, orang-orang yang kufur, orang-orang yang menyelisihi daripada kebenaran. Siapa? Orang-orang yang mengatakan sungguh Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Wa qala al-Masihu ya Bani Israel a'budullaha rabbi wa rabbukum. Dan Al-Masih itu sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu sama seperti posisi di Markus 12:29, hukum terutama adalah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kan sama tuh abangku. Betul kan? Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimina min ansar. Sungguh siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada seorang pun penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Zalim itu artinya menempatkan bukan pada tempatnya, Bang. Ya, yang harusnya Tuhan tempatkan Tuhan. Makanya Bang Rostrum saya selalu katakan yang mengganggu pikiran kita karena kita selalu memahami Tuhan itu tetap pada dimensi kemanusiaan. Itu masalahnya. Masalahnya adalah yang mengganggu pikiran kita karena kita selalu memahami Tuhan tetap pada dimensi kemanusiaan. Jadi kalau ketika ada orang bertanya, kalau memang Allah Tuhanmu, wahai Bang Zuma, wahai Hanafi, wahai Bang Handi, wahai Felix, wahai teman-teman Muslim, kapan adanya, di mana tempatnya, seperti apa rupanya? Maka cukup kami dengan menjawab, wahai saudaraku, masa, waktu, tempat, itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Tuhan, Allah ada di ciptaannya? Laisa kamislihi syai'un fil ardi, tidak ada yang menyerupai di muka bumi ini. Bahkan bumi ketika turun Allah ke bumi, hancur bumi, tidak akan mungkin mampu dengan kebesarannya Allah. Karena Allah Maha Besar, bumi ciptaannya. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Besar turun kepada ciptaan yang sangat kecil? Seperti itu Bang Rostum. Allah Ta'ala alam bisawab. Lanjut.
Malam ini saya salah masuk room ini. 7273 baru ketemu ini. Tersinggung saya Bang Zuma. Ini Sebenarnya begini, saudara. Mengganggu. Saudara Rostrum. Anda pernah baca nggak di dalam kitab saudara? Ini kan Al-Quran kan mengatakan tentang Nabi Isa, di mana Nabi Isa itu menceritakan kemudian menurut Al-Quran, wahai Bani Israel, kan gitu. Wa qalal masihu ya Bani Israel. Perintahnya kemudian, seruannya kemudian kepada Bani Israel. Nah, Yesus kan juga kepada Bani Israel. Di dalam Yohanes 20 nomor 17, apa kata Yesus? Jangan sentuh aku wahai Maria. Aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah engkau kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Itu jelas tuh ucapan Yesus. Berarti Yesus bertuhan. Yohanes berapa itu? Dia katakan bahwasanya Yohanes 4 nomor 22. Aku dan pengikutku kami menyembah apa yang kami kenal. Artinya, aku dan pengikutku menyembah kepada pencipta langit dan bumi, dan kalian menyembah kepada Tuhan yang kalian tidak kenal. Itu jelas itu. Berarti dengan kata lain, Yesus betul-betul mengajarkan kepada Bani Israel untuk menyembah kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Tuhannya Yesus dan Tuhannya Bani Israel. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Itu jelas itu, Markus 12:29. Jadi apa yang diterangkan oleh Al-Quran, itu tidak keliru. Memang Nabi Isa, dalam hal ini, Nabi yang diutus kepada Bani Israel lahir tanpa ayah, menyeru kepada Bani Israel. Supaya Bani Israel itu menyembah hanya kepada Tuhan yang mengutus Yesus. Bahkan iblis pun kan, apa kata iblis? Yesus kepada iblis, hanya sembahlah Allah, hanya kepada Allah saja engkau berbakti. Lukas 4, Matius 4. Itu kan jelas. Tidak pernah Yesus sedikit pun mengatakan sembahlah aku. Sedangkan Kristen hari ini menyembah Yesus. Yesus memberikan teori, Yesus memberikan praktek, di mana Yesus kemudian bersungguh-sungguh berdoa, sujud, memohon kepada Tuhan. Bahkan di dalam Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Dia sampai disebut orang soleh. Kalau kita lihat dalam Yohanes 14 nomor 31, apa kata Yesus? Dunia harus tahu. Maksudnya apa? Orang Indonesia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Bapa. Mengasihi artinya mentaati Bapa. Dan bahwa aku senantiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan Bapa kepadaku. Artinya Yesus memperhatikan kepada murid-muridnya, mencontohkan kepada murid-muridnya untuk taat hanya kepada Allah yang mengutusnya. Berarti benar Al-Quran ini. Tidak pernah Yesus mengajarkan menyembah dirinya. Al-Quran mengajarkan, Nabi Isa mengajak muridnya Bani Israel menyembah kepada yang mengutusnya. Dan begitu juga di dalam Bible. Yesus mengajarkan pengikutnya untuk mengasihi Bapa. Kasihilah Tuhanmu. Apa kasihi Tuhan itu? Baca dalam Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Rupa-rupanya mengasihi Tuhan adalah melakukan dengan setia kewajibannya, mentaati apa yang diperintahkan, tuntunan, perintah, larangan. Itu yang harus dilakukan. Dengan setia, barulah disebut kasih. Berarti kami, makanya di Islam itu Bang, kami selalu memuliakan Yesus itu. Memuliakan Yesus itu. Kalau saudara Kristen mengatakan diludahin, ditampar, ditonjok, kemudian digantung, ditombak, dibunuh, kami tidak terima. Kenapa mesti kami yang membela Yesus? Padahal kami bukan ngaku-ngaku pengikutnya. Ya karena kami tahu Yesus ini, yang Nabi ini, yang datang ke tengah Bani Israel membawa hikmat Injil kepada Bani Israel, itu adalah Nabiullah, Rasulullah. Beliau adalah manusia suci,
terkemuka di dunia dan di akhirat. Mustahil dia sama seperti yang diceritakan dan yang diinginkan oleh Kristen. Terkutuklah, dibunuhlah, ditamparlah. Itu tidak terjadi kepada Yesus. Saya kira begitu dari saya. Silakan teman-teman yang lain. Masya Allah. Gimana Bang Rostrum? Udah paham? Iya, sangat paham. Seluruh karangan Yohanes ini terjawab di Al-Maidah 72-73 kesimpulan saya. Ya, di situ. Itu sih. Dan di setiap gereja maupun di seminari, karangan Yohanes ini tidak pernah ada. Mungkin disobek dulu atau disimpan gitu mungkin. Ini perlu kita teliti supaya nggak mempermalukan kami gitu ya. Karena nggak pernah dibahas untuk Yohanes ini secara detail. Baik itu di gereja maupun di seminari. Itu. Oke, izin kita sapa Sakira. Assalamualaikum Bunda. Oh Muslim, apa yang disampaikan? Ya, Saudara Rostum, boleh nggak saya nanya satu hal, Bang? Boleh, Bang. Menurut abangku ini, Yesus itu hakikatnya apa, Bang? Itu bro. Oh, dari yang saya pelajari sampai sekarang, saya menemukan bahwa Yesus itu bukan Bapa. Itu, Bang. Hakikatnya manusia berarti. Ya. Ada nggak dalil yang pernah saudara temukan di Bible yang menguatkan kalau hakikatnya dia manusia? Manusia kan dilahirkan dari kandungan jelas manusia. Itu ada percampuran darah Maria sebagai manusia. Itu dulu. Iya. Tapi kalau dalil yang menguatkan hakikatnya sebagai manusia itu ada di 1 Yohanes 3 nomor 2, Bang. Itu hakikat Yesus yang sesungguhnya. Abang lebih pendeta dari saya ini. Enggak juga. Saya belajar dari Bunda Rahma. Silakan. Aduh, gerunda. Buka. Itu hakikat Yesus. Iya. Ini sambil saya Semangat Bang Rostrum bertanya. Exercise ya. Jadi Oh, Pak Rostrum ini pendeta. Keren. Dan ini ya, dari seluruh kitab yang lain, kitab karangan yang lain dari empat Bible karangan ini, yang cuman tambahan itu hanya ada di Yohanes 20, itu pun satu ayat di 31. Yohanes 20:31 itu tambahan. Tidak ada itu di naskah kuno asli maupun di catatan buku karangan di Katolik juga nggak ada. Ini ditambahkan yang nomor 31. Tapi selain itu di seluruh Yohanes ini semuanya sama, Bang Zuma. Ini malam ini nih saya buka satu-satu nih. Gara-gara itu tadi kepukul Al-Maidah 72-73. Karena hubungannya dengan Yohanes semua. Maaf ya Bang, minta maaf Bang, saya cuma nunjukin aja mohon maaf. Iya. Ini sakit hatinya belum hilang ini. Maksudnya kan nggak ada memang di Bible itu tentang Tritunggal. Yang ada tentang masalah Tritunggal itu ya ada di Al-Maidah 73, itu yang saya kasih tahu. Itu Bang, maaf. Ya cukup detail sih. Islam ingin melengkapi dari pemahaman kekristenan sebelumnya yang muncul di abad ke-6 ya. Cukup ini berarti cukup akurat. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita baca Bang 1 Yohanes 3 nomor 2. 1 Yohanes 3 nomor 2. Pakai agak kajuan. Apa? 1 Yohanes 3. Izin sebelum dijawab, saya tanya Denis, kamu Kristen Bang? Denis Lim, Kristen? Woi saudara. Mama lanjut Bang Rostrum.
Mamat bisa panggil Bunda Rahma. 1 Yohanes 2 3 nomor 2. Oh, 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Apa Dalam itu, Bang? dalam keadaan yang sebenarnya, keadaan sebenarnya Yesus itu sama seperti kita. Kita ini manusia kan? Kita akan melihat Yesus sama seperti kita, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sesungguhnya. Berarti keadaannya sama seperti kita. Yesus itu dalam keadaan yang sesungguhnya ya sama seperti kita. Kalau Yesus itu Tuhan, bahaya. Kita juga Tuhan berarti. Wah, ini Bang Zuma ini membuat pemikiran saya terguncang ini. Asyhadu. Bang Rostrum tahu nggak kalau Yesus itu bahasanya dengan bahasa yang semitik dengan bahasa Arab, Bang Rostrum? Orang Yahudinya itu. Nah, gimana? Iya, bahasa Ibrani itu bahasa yang serumpun dengan bahasa Arab. Oh ya, kalau itu tahu. Kan ini kalau saya makin lama di atas, ini nanti saya lepas jubah ini lama-lama ini. Kenapa? Iya, enggak gini loh abangku. Kalau abangku harus jujur, yang namanya orang belajar secara akademisi ya, disekolahkan gitu loh. Apalagi kalau bisa jadi pendeta gitu kan luar biasa. Kalau dia mau jujur, oh ya bahasanya itu harusnya bahasa yang serumpun dengan bahasa Arab kan. Maka ketika dia harus serumpun dengan bahasa Arab, maka penterjemahkannya jangan pakai bahasa pagan Yunani. Betul tidak, Bangku? Iya. Jangan pakai bahasa Yunani. Kalau dia mau pakai bahasa dengan bahasa yang memang serumpun, maka menandakan bahwa orang-orang Yahudi dalam kebudayaan dan bahasa mereka sendiri telah menggunakan frase anak Tuhan, bahkan kalimat Tuhan untuk orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, diutus sebagai nabi, gitu loh. Makanya banyak kalimat-kalimat posisi seperti ya, ketika kita membaca 2 Korintus 4 ayat 4-nya tuh, nomor 4 ya. Jadi 2 Korintus 4 nomor 4-nya dikatakan setan pun itu bisa menjadi Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibatalkan oleh ilah zaman ini, kan gitu. Itu jadi Tuhan kalau nanti pakai bahasa pagan. Bahkan kalau cuman gara-gara sebutan anak, ini bahaya. Ya. Maka kalimat-kalimat ini harus diperhatikan. Mazmur 82:6 itu, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Itu akan jadi banyak Tuhannya nanti. Nanti di Keluaran 7 nomor 1 berfirman Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, kalau bahasanya posisi itu. Ya, abangmu akan menjadi nabimu. Itu jangan diartikan bahwa posisi Musa itu Allah. Tidak bisa. Jadi harus menggunakan dengan bahasa semitik serumpun dengan bahasa Arab. Jangan digunakan bahasa pagan Yunani. Akhirnya anak Tuhan akhirnya jadi, ya jangan salahkan ketika berubah bahasa aslinya Yesus berubah jadi bahasa Theos gitu. Lanjut. Oke, silahkan mungkin yang lain dulu. Kalau saya tanya lagi nanti ini makin ketemplak ini saya. Saya masih ingin menenangkan pikiran dulu. Silahkan. Silakan Bang, apa kira-kira yang masih ingin dipertanyakan? Bukan itu kalau Pak Restro. Pak Restro, apa yang menyebabkan Anda terguncang ini imannya nih? Apa poinnya gitu loh yang disampaikan Bang Zuma sama Ustaz Hanafi? Ustaz Hanafi sama Bang Zuma cukup rinci tentang historical dari Isa, konsep
Isa sebagai manusia kemudian bergeser menjadi disebut sebagai Bapa itu, kemudian Ustadz menyinggung juga di Al-Maidah 72-73, itu yang membuat tergelitik saya agak terganggu malam ini dengan dua ini. Dan ini masih saya buka di depan mata saya, di sebelah ini handphone saya. Masih saya baca berulang-ulang terus ini. Ini yang cukup mengganggu ya. Saya terganggu sekali dengan ini yang disampaikan. Itu Bang Handi. Terganggu ke hal positif apa ke hal negatif? Terganggunya ini kan membenturkan apa yang ada di dua ayat di Al-Quran ini itu inline dengan buku karangan Yohanes. Isinya inline dan terwakili oleh dua ayat ini. Ini saya baru tahu malam ini, gitu. Berarti ini luar biasa ini. Untuk itu Bang Juma sama Ustaz Hanafi harus tanggung jawab. Bang Juma dulu, silakan tanggung jawab. Iya, Masya Allah. Jadi saya sebagai Muslim hanya ingin membacakan sebuah ayat di dalam Al-Quran ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kemudian membacakan dalil ini yang sampai kepada kami umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap pencipta, padahal dia diajak kepada agama Islam. Sudah datang padanya agama Islam. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim ini? Adalah mereka yang sudah datang kepadanya kebenaran, tetapi masih tetap menolak kebenaran. Maka itu adalah orang yang zalim. Maka Allah menyatakan siapa yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Jadi Allah itu esa, Allah itu ahad, Allah itu tidak serupa dengan makhluk, Allah tidak mungkin kemudian memiliki kelemahan, maka Allah mustahil sama apalagi setara atau lebih rendah daripada makhluk. Nah ini yang ada kemudian terjadi kepada saudara-saudara kita Kristen. Dulu kalau orang Kristen itu masih tetap saja mengikuti ajaran dari Barat sebelum Nabi Muhammad itu datang, ya mungkin masih bisa kita katakan wajar. Karena mereka masih terkungkung oleh si jahat, sang pembinasa keji, sang nabi palsu yang datang kemudian kepada mereka. Tapi ketika datang Islam, apa yang dibenci dari Islam? Apa yang ditolak dari Islam? Ketika Islam menyeru Allahu Akbar, maka yang diserunya itu adalah pencipta yang maha besar. Maka otomatis yang kemudian mendengarkan ya Allah yang maha besar itu. Ketika orang-orang Kristen menyeru ya Yesus, mana ada Yesus dengar? Maka yang mendengarkan ketika orang-orang non-muslim menyeru kemudian kepada Tuhan-Tuhan mereka, sembahan-sembahan mereka, ya Allah, pencipta langit dan bumi yang maha mendengar, yang mendengarkan itu. Dan Allah tidak pilih kasih. Dalam kehidupan di dunia ini Allah tidak pilih kasih. Ah, ini si Fulan tidak menyembahku, aku nggak kasih oksigen. Oh ini si Fulan tidak menyembahku, aku nggak kasih rezeki. Oh ini si Fulan, mereka kelompok ini tidak menyembahku, malah menyembah kepada ciptaanku. Aku kasih mereka penyakit, aku kasih mereka miskin-miskin semua. Tidak. Makanya Al-Quran menerangkan Allah itu Ar-Rahman. Allah itu maha pengasih. Allah itu maha memberi kepada yang kepada yang menyembahnya, kepada yang kufur kepadanya, kepada yang ingkar kepadanya, semuanya dikasih. Tapi kasih sayangnya itu
Hanya berlaku kepada umat muslim. Jadi kalau ada orang kemudian minta kepada Tuhannya selain daripada Allah, Allah kita yang mendengarkan, Tuhan kita yang mendengarkan. Allah kasih. Ini aku kasih sebagai hambaku, sebagai ciptaanku, aku kasih apa yang engkau butuhkan. Tetapi nanti pertanggungjawabannya itu di akhirat. Kau gunakan apa hidupmu ketika engkau di dunia? Kau manfaatkan apa ilmumu ketika engkau di dunia? Apakah Islam belum datang kepadamu? Apakah para apologet Islam tidak ada datang menyeruhmu? Apakah tidak ada di antara umatnya Nabi Muhammad yang mengabarkan jalan yang benar kepadamu? Kalau ada, berarti kamu jatuh dalam posisi manusia yang zalim. Apa yang kamu tidak suka terhadap umatnya Nabi Muhammad? Ibadahnya begitu disiplin, begitu teratur, mereka begitu kemudian adil di dalam hidup. Mereka kemudian begitu mengayomi kalian dalam hidup. Mereka mencintai kalian, menyayangi kalian, mengayomi kalian, melindungi kalian. Meskipun beda akidah, kalian diperbolehkan hidup berdampingan dengan mereka. Ibadah-ibadah mereka tidak mengganggumu, dan mereka pun tidak mengganggu ibadahmu. Apa yang kamu benci? Kamu lihat umat Islam itu, begitu ada takbir dikumandangkan, azan dikumandangkan, mereka berbondong-bondong, entah itu siang, entah itu malam, mereka tidak peduli datang kepada rumah ibadah mereka. Apa kamu kira di tempat ibadah mereka itu ada foto Tuhannya? Apa kamu kira di rumah ibadah mereka itu ada gambar Tuhannya? Apakah kamu kira di rumah ibadah mereka itu ada patung Tuhannya? Tak ada. Kamu datang ke masjid, kamu temukan bangunan yang berbentuk kotak, di dalam yang tidak ada gambar sembahan-sembahan mereka. Tapi kenapa mereka datang ke sana? Kenapa mereka nggak di rumahnya saja untuk sujud? Dikarenakan di masjid mereka merasa nyaman, mereka merasa lebih dekat dengan Tuhannya, khusyuk berjamaah menyembah kepada Tuhannya. Tengok, kenapa kalian tidak mencontoh? Apa yang kurang? Mereka pada bulan suci Ramadan, anak-anak, orang remaja, orang dewasa, orang tua, mereka bersatu padu menjalankan puasa itu, kompak mereka. Apakah itu tidak cukup? Tidak cukup pelajaran itu bagi kalian? Kenapa masih menolak Islam? Itulah yang Al-Quran katakan. وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada agama Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi kalau ada orang diajak kepada Islam, disampaikan Islam itu begini, Islam itu begitu, tapi masih saja ditolak, maka mereka jatuh kepada kezaliman. Dan kalau mereka sudah zalim, apa kata Allah? Tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Segera begitu Bang Handi dari saya, untuk edukasi buat saya pribadi dan juga teman-teman yang lain. Silakan. Khusus ke usaha Nabi lagi nih. Usaha Nabi, Islam itu kan banyak aturan. Kenapa harus Islam, Ustaz? Ya, karena di Al-Quran itu panggilannya semuanya adalah, pasti panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Aturan-aturan di Al-Quran itu selalu kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu. Syariat-syariat yang ada pasti panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Bab puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Nah, di situ kalimat-kalimat kalau syariat pasti itu larinya kepada yang namanya orang beriman. Jadi nggak ada yang namanya panggilnya orang kafir. Kalau orang-orang kafir itu nggak ada aturan itu di Quran, makanya nggak terpanggil. Yang dipanggil hanya orang yang beriman. Nah, kalimat-kalimat aturan sosialnya pasti kalimatnya ya ayyuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu untuk secara umum sosial. Wahai manusia, kuciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Nah, ketika kita saling mengenal, yang namanya kita ini adalah satu daripada nenek moyang yang sama, Adam dan Hawa, maka tugas kita itu penuh dengan cinta dan kasih sayang. Maka ini terbukti bahwa kita ini
Tidak boleh memaksa mereka. Makanya kalimatnya bukan kalimat memaksa. Justru karena kita cinta. Kita sampaikan kebenaran itu. Masalah nanti dia itu mau mendapatkan taufik dan hidayah terkadang dari teman-teman yang berdakwah. Bukan mereka tidak mau mengikuti saran kita. Terkadang karena gaya dan bahasa kita yang kurang menarik. Maka itulah para teman-teman apologet yang sedang berdakwah. Terus kita gali untuk bisa mengetahui bagaimana ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, kalimatnya untuk hikmah, diawali dengan hikmah. Bahkan kita tahu teman-teman, sampai-sampai kalau nanti meyakinkan dari Bang Rastum, tadi saya ambil pertanyaan yang bagaimana tingkah laku pekerjaan sebelum Islam datang. Tentu kita tahu di bangsa Arab itu abangku bahwa penyembah yang namanya berhala itu sebelum turunnya Nabi Muhammad. Tapi ingat, ya, bapaknya Nabi Muhammad itu namanya Abdullah. Jadi nama kalimat Allah itu sebelum Nabi Muhammad itu, bapaknya aja namanya Abdullah, hambanya Allah. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, dan bin Lu'ay, dan seterusnya. Artinya apa? Bahwa sejujurnya kita harus meyakini ketika kita memahami, berarti nama Allah itu sudah ada. Dan bahkan kalau untuk membuktikan tentang Nabi Muhammad sendiri, ya, sebentar tadi kita tuh di Bang Fandi karena rungkat dengan Bang Zuma itu tadi, Masya Allah ada pertanyaan yang luar biasa. Sudut pandang sejarah tentang Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim, itu agar tidak dikatakan bahwa agama beliau adalah warisan dari kedua orang tuanya. Bahkan yang kedua, Rasulullah itu terpisah dari keluarganya sejak kecil dan berpindah asuhan agar tidak dikatakan bahwa agamanya adalah ajaran dari keluarganya. Bahkan ketika Bang Zuma tadi ditanya, Bang Zuma, apa menurut Bang Zuma ketika Nabi Muhammad dibilang ummi, tidak bisa baca dan tulis? Maka di sini keadaan beliau yang tidak bisa baca dan tulis agar tidak dikatakan bahwa Islam yang beliau bawa adalah hasil contekan dari ajaran sebelumnya. Bahkan kalau perlu yang keempat, beliau terusir dan meninggalkan kampung halamannya Mekah agar tidak dikatakan bahwa ajarannya adalah olahan dari budaya dan masyarakatnya. Yang kelima, bahkan beliau membawa ajaran Islam dan membangun peradaban yang besar jauh daripada Persia dan Romawi yang telah maju. Di Arab itu kumuh, tertinggal, jauh dari Persia dan Romawi, agar tidak dikatakan bahwa apa yang beliau bawa hanya melanjutkan dari peradaban yang telah ada. Bahkan yang keenam, dan setelah beliau wafat, kekhalifahan tidaklah dilanjutkan oleh anak keturunannya. Itu adalah salah satu hujjah dan bukti bahwa ajaran agama Rasulullah ini bukan lahir untuk merebut kekuasaan. Bahkan yang ketujuh, kalau perlu ditambahkan, sejarah kehidupan beliau itu terekam secara jelas, ditulis dalam kitab berjilid-jilid. Sampai detik ini kalau kita kumpulkan kitabnya mungkin bertonton, menuturkan kehidupan sejarah beliau sejak lahir hingga wafat, yang mana tidak ada satupun manusia, orang yang memiliki jejak digital sebanyak Rasulullah SAW, yang terus diburu aibnya, dicari aibnya, namun tidak bisa ditemukan. Setiap ada tuduhan atas diri beliau selalu ada jawabannya. Bahkan yang terakhir kalau perlu, salah satu mukjizat beliau abadi terjaga hingga hari ini, menantang siapapun yang hendak membuktikan kebenaran ajaran dan risalah yang beliau bawa, karena itu dari sumber yang sama. Maka saya selalu, kalimatnya adalah diakhiri dengan kalimat Al-Quran yang luar biasa, yang tadi kita sudah sampaikan dan Bang Rastum sudah mengiyakan. Bayangkan, kata Allah Rabbu Jalla Jalaluh, seandainya abangku, seandainya nih, kalaulah memang Al-Quran itu bukan dari sisi Tuhan, ya, bukan dari Allah, itu sudah dibilang di surat An-Nisa ayat 82. Wa'iyadu billah bismillah, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Maka tidakkah mereka menghayati, mendalami Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya, karena ini dari sumber yang sama. Diambil dari Tauratnya, masuk. Diambil dari ajaran-ajaran sebelumnya. Ajaran Nabi Musa, Tuhannya manusia atau bukan, makhluk atau bukan? Bukan. Tak terlihat? Tidak. Tidak serupa? Tidak.
Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un fil ardi, juga tidak. Maka ini membuktikan. Maka tugas kita, syarat utama untuk mendapatkan kebenaran itu bukan kitab suci. Syarat utama untuk mendapatkan kebenaran itu bukan hadis. Syarat utama untuk mendapatkan kebenaran itu bukan dari kitab-kitab yang ada di muka bumi ini. Syarat utama, syarat itu artinya ini, ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan satu pekerjaan. Syarat utamanya adalah akal itu kita sehat. Kita memiliki akal yang sehat. Untuk mendapatkan Islam, maka akalnya harus benar-benar berfungsi dengan baik dan benar. Karena itulah teman-teman, kalaulah di Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman, wa yadzubillah bismillah, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh akan aku isi neraka jahanam kebanyakan daripada jin dan manusia. Siapa mereka yang masuk ke dalam neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi hati enggak dipergunakan. Karena Tuhan menciptakan kita ada panca indera, penglihatan, pendengaran, ada hati nurani. Yang mana semua itu kita harus cari tahu untuk pembenaran itu. Walahum ayunun la yubsiruna biha, punya mata tapi mata tidak digunakan untuk membaca kitab sucinya. Ya, baca yang Buddha, yang Hindu, yang Kristen, yang Islam, baca kitab suci Anda, cari tahu. Walahum adhanun la yasma'una biha, punya kuping tapi kuping enggak digunakan untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan dan kebenaran. Umpama kayak di TikTok ada kayak gini, oh masuk ke hati, dengar, lihat lagi di kitab benar atau tidak. Kalau enggak digunakan, itu masuk ke dalam neraka jahanam. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai. Maka banyak, kenapa satu-satunya kitab suci agama, satu-satunya setelah kita baca hanya Al-Quran yang perintahnya untuk mikir supaya mendapatkan Islam dan kebenaran. Dan yang kedua, mengaitkan 100% orang yang tidak mikir dengan neraka. Ini ayatnya. Maka masuk neraka orang kenapa? Karena mereka dikasih akal tapi tidak mau berpikir. Khawatir nanti di surat Al-Mulk ayat 10 Allah berfirman apa? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Al-Mulk ayat 10. Apa kata Allah? Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengar atau memikirkan peringatan-peringatan dari Bang Zuma, Hanafis, Telik, Handi, Bunda dan Wina, Bunda Rahma, seandainya kami dulu TikTok, kan kami ngikutin aja. Tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Itu surat Al-Mulk ayat 10. Ya. Nah yang berikutnya, kenapa khamar? Minum-minuman khamar diharamkan di dalam Islam dan dikaitkan dengan ummul jaraim bahasa Arabnya, ibunya dari seluruh tindakan kriminal, karena khamar ngilangin akal. Kalau hilang akal, semua itu jadi salah. Kenapa? Karena orang nggak bisa beriman, nggak bisa mikir. Dan boleh nggak orang muslim itu tidak sholat? Boleh, kalau dia hilang akal. Maka agama hanya untuk orang yang berakal. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian Bang Ali. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Ke Bang Rostrum dulu lagi. Bang Rostrum masih memantau? Masih memantau. Apakah boleh saya bertanya? Ya, mau nanya dulu ke Anda. Kira-kira ada nggak ajaran Islam yang Anda tidak sukai? Silakan. Ini tadi yang disampaikan saya tidak suka. Saya masih tetap di Al-Maidah ya. Jadi ini saya baca Al-Masih putra Maryam hanyalah Al-Maidah 75. Hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlaku beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat kepada mereka, kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan. Di sini di bawah ini ada satu catatan kaki di 289 itu bahwa Nabi Isa AS dan ibunya adalah manusia yang memerlukan apa yang diperlukan manusia, seperti makan, minum, dan sebagainya. Berarti apa yang disampaikan Bang Zuma selama ini cukup berdasar juga ya. Karena di tempat kami itu memang ya kami akui Yesus itu tiba-tiba dewasa seperti Superman yang sudah mempunyai kesaktian.
yang tidak ada kisah sebelumnya, sebelum punya kesaktian itu bagaimana, seperti itu. Mungkin bisa kenapa disebut seorang rasul ya di sini, dan memakan seperti manusia, dia melakukan apa yang dilakukan oleh manusia. Berarti di sini Yesus dibaca oleh Islam itu sebagai sosok kemanusiaannya, seperti itu kan. Silakan. Oke, ayatnya saya bacakan dulu, nanti silakan kita ini teman-teman. Oh ya, bismillah yang 75 ya Bangku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma unzur anna yufakun. Mal Masih ibnu Maryam. Di situ dikatakan Al-Masih, putra anak daripada Maryam. Ya. Di situ illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dikatakan di situ dia hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Artinya sebelum Nabi Isa berarti ada Nabi Musa. Dan di situ dilanjutkan posisinya kalimatnya kana ya'kulanit ta'am. Di situ dan di posisinya dan ibunya seorang yang sangat benar. Jadi Maryam ini wa ummuhu siddiqah, ibunya itu adalah orang yang benar, dan dikatakan selanjutnya kana ya'kulanit ta'am. Ya, keduanya baik Maryam, baik si posisi Isa ini, keduanya bisa makan makanan, ya. Maka di situ kalimatnya kata Allah, unzur, perhatikanlah. Kaifa nubayyinu lahumul ayati tsumma anzur anna yufakun. Di situ dikatakan perhatikan bagaimana kami menjelaskannya ya kepada mereka ahlul kitab tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari memperhatikan ayat-ayat kami itu. Kita lihat kalau mau pakai tafsir daripada Ibnu Katsir,